Halo semuanya dan kembali lagi di Angkasa Anime. Dan berikut adalah seluruh alur cerita dari anime One Punch Man untuk season pertama dan juga season kedua. Dan seperti biasa buat kalian yang udah nonton 4 video saya yang sebelumnya, kalian bisa skip aja video kali ini. Jadi suatu hari ada seorang monster yang menyerang sebuah kota. Dan monster itu bernama Vaccine Man. Di sana Vaccine Man berniat untuk membunuh seorang anak perempuan. Tapi untungnya ada seorang pahlawan yang datang dan berhasil menyelamatkan anak itu. Dan nama pahlawan itu adalah Saitama. Dan di sana Saitama berhasil membunuh Vaccine Man hanya dengan 1 kali pukulan saja. Jadi kembali ke 3 tahun yang lalu, suatu hari ada seorang anak kecil yang mencoret-coret dada seorang monster kepiting. Karena itu monster kepiting itu menjadi marah dan berniat untuk membunuh anak kecil itu. Dan di sana Saitama melihat kalau anak kecil itu akan dibunuh. Karena itu Saitama lalu berusaha untuk menyelamatkan anak kecil itu. Di sana Saitama berhasil dihajar habis-habisan. Tapi Saitama tetap tidak mau menyerah. Sampai akhirnya Saitama berhasil membunuh monster itu dan menyelamatkan anak yang sebelumnya. Dari situ Saitama lalu berlatih keras sampai kepalanya menjadi botak. Dan saat ini Saitama memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Tapi hal itu justru membuat Saitama merasa hampa. Bahkan saat ini Saitama bisa mengalahkan monster apapun hanya dengan 1 pukulan saja. Sampai suatu hari ada beberapa monster yang datang menyerang Saitama. Mereka menyebut dirinya sendiri dengan nama makhluk bawah. Dan di situ Saitama bertarung dengan sangat sengit. Sampai akhirnya Saitama berhasil mengalahkan ratusan dari makhluk bawah itu. Tapi tak lama setelah itu lalu datang pemimpin mereka, yaitu Raja Makhluk Bawah. Dan saat Saitama berniat untuk bertarung melawan makhluk itu, tiba-tiba Saitama terbangun. Jadi ternyata semua pertarungan yang sebelumnya hanyalah sebuah mimpi. Lalu suatu hari ada gerombolan nyamuk yang menuju ke kota Z. Dan diberitakan kalau mangsa yang diserang oleh para nyamuk itu akan berubah menjadi tulang belulang. Dan ternyata kota Z adalah kota tempat tinggal Saitama. Jadi sesampainya di kota Z, para nyamuk itu berhasil menghisap tubuh seorang pencuri yang ada di situ. Dan ternyata para nyamuk itu dipimpin oleh seekor monster nyamuk. Di sana lalu datang seorang cyborg yang bernama Genos. Dan setelah itu Genos lalu bertarung melawan monster nyamuk itu. Di sana Genos bertarung dengan sangat sengit melawan monster nyamuk itu. Dan Genos berhasil membunuh para bawahan dari monster itu dengan cara membakarnya. Tapi sayangnya monster nyamuk itu sudah selesai berevolusi. Dan dengan itu dia berhasil membuat Genos hampir terbunuh. Tapi untungnya di sana Saitama datang dan berhasil membunuh monster itu dengan sekali tamparan. Melihat itu Genos lalu meminta Saitama untuk menjadikan Genos sebagai muridnya. Lalu beberapa hari kemudian Genos datang lagi ke rumah Saitama. Di sana dia menceritakan tentang kisah masa lalunya. Jadi dulunya kota kelahiran Genos itu dihancurkan oleh seorang cyborg gila. Dari situ Genos bertemu dengan Profesor Kuseno. Dan Profesor Kuseno ini lalu merubah Genos menjadi seorang cyborg agar dia bisa membalaskan dendamnya. Dan kembali ke masa sekarang, tak lama setelah itu Saitama dan Genos diserang oleh beberapa monster. Dan ternyata mereka adalah hasil penelitian dari rumah evolusi. Tapi tentu saja Saitama dan juga Genos bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Di sana Genos juga menginterogasi salah satu dari mereka, yaitu seorang cyborg gorila. Dan cyborg itu lalu menceritakan kisah tentang rumah evolusi. Jadi suatu hari ada seorang ilmuwan muda yang sangat jenius. Di sana ilmuwan itu melakukan berbagai macam penelitian. Sampai akhirnya dia berhasil mengkloning dirinya sendiri. Dari situ dia lalu membuat sebuah tempat yang dinamakan rumah evolusi. Dan di sana dia menciptakan berbagai macam makhluk baru dari hasil percobaannya. Dan ternyata ilmuwan ini tertarik untuk meneliti tubuh dari Saitama. Karena itu dia mengirim monster hasil penelitiannya ke tempat Saitama. Setelah mendengar itu Saitama dan juga Genos lalu pergi ke tempat rumah evolusi itu. Dan di sana Genos langsung menggunakan serangannya untuk menghancurkan gedung penelitian itu. Lalu mereka juga menemukan jalan ke ruang bawah tanah. Di sisi lain si ilmuwan dari rumah evolusi itu lalu melepaskan monster terkuatnya yang bernama Ashura Kabuto. Dari situ Ashura langsung mendatangi Saitama dan juga Genos. Dan di sana Ashura berhasil mengalahkan Genos dengan mudah. Dan setelah itu Ashura lalu menantang Saitama untuk berduel. Lalu mereka pergi ke sebuah ruangan. Tapi di sana Genos masih berusaha untuk melawan Ashura Kabuto. Dan ternyata hasilnya masih sama saja. Genos bisa dikalahkan dengan mudah oleh Ashura Kabuto. Lalu Ashura berniat untuk menyerang Saitama. Tapi di sana insting Ashura mengatakan kalau Saitama itu sangat berbahaya.
Di sana Ashura lalu bertanya kepada Saitama bagaimana cara dia mendapatkan kekuatan itu. Dan ternyata latihan yang dijalani Saitama hanyalah 100 kali push up, sit up, squat, dan juga lari sebanyak 10 km. Itu semua dilakukan oleh Saitama setiap hari sampai suatu hari Saitama mulai mengalami kebotakan. Tapi anehnya dari situ kekuatan milik Saitama justru menjadi semakin meningkat. Mendengar hal itu tentu saja Genos ataupun Ashura tidak mempercayai Saitama. Dan karena merasa dibohongi, Ashura lalu berubah menjadi Ashura Mode. Dan dengan itu dia lalu menyerang Saitama. Tapi semua serangan dari Ashura sama sekali tidak berpengaruh kepada Saitama. Dan hanya dengan sekali pukulan Saitama berhasil mengalahkan Ashura. Lalu singkat cerita suatu hari ada sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Hammerhead. Jadi semua anggota kelompok ini itu tidak mau bekerja. Dan mereka bahkan mempunyai pakaian tempur untuk melawan orang-orang yang menentang mereka. Lalu semua anggota kelompok Hammerhead ini memiliki kepala yang botak. Dan Saitama yang mendengar hal itu langsung menjadi kesal. Itu karena penampilannya sudah ditiru oleh kelompok teroris. Karena itu Saitama lalu pergi mencari kelompok Hammerhead itu. Di sisi lain kelompok Hammerhead itu mengincar rumah milik Zenitsu yang merupakan orang terkaya di situ. Tapi dalam perjalanan mereka bertemu dengan pengawal dari Zenitsu yang bernama Sonic. Di sana Sonic berhasil mengalahkan kelompok Hammerhead dengan mudah. Tapi ternyata Hammerhead berhasil kabur dari Sonic. Dan dalam perjalanan kabur, Hammerhead ini bertemu dengan Saitama. Dan tentu saja Saitama berhasil mengalahkan Hammerhead hanya dengan sekali pukulan. Lalu tak lama setelah itu Saitama bertemu dengan Sonic. Di sana Sonic mengira kalau Saitama adalah anggota dari Hammerhead. Karena itu Sonic lalu menyerang Saitama. Tapi di sana Saitama berhasil mematahkan semua serangan dari Sonic. Dan Saitama juga berhasil mengalahkan Sonic dengan menyentil bijinya. Dari situ Sonic lalu memutuskan untuk mundur. Lalu sepulang dari situ Saitama menceritakan masalahnya kepada Genos. Jadi masalah yang dimiliki oleh Saitama adalah dia tidak terkenal. Karena itu Genos lalu menyarankan Saitama untuk mendaftar di asosiasi pahlawan. Dan di sana Saitama juga mengajak Genos untuk mendaftar di asosiasi pahlawan. Dan keesokan harinya mereka lalu pergi untuk mengikuti ujian pahlawan. Di sana Saitama sempat diremehkan oleh para peserta yang lain. Tapi Saitama berhasil mengikuti ujian itu dengan sangat baik. Dan sebagai hasilnya Genos mendapatkan nilai sempurna dan menjadi pahlawan kelas S. Tapi di sisi lain Saitama hanya menjadi pahlawan kelas C. Itu karena hasil ujian tertulis dari Saitama tidak terlalu bagus. Dan setelah itu Saitama dan Genos lalu mendapatkan seminar dari seorang pahlawan yang bernama Snake. Lalu sepulang dari situ Snake menyergap Saitama. Itu karena dia takut kalau peringkatnya akan dilampaui oleh Saitama. Dan tentu saja Saitama berhasil mengalahkan Snake dengan mudah. Lalu suatu hari Genos mengajak Saitama untuk berlatih tanding. Dan dari situ Genos berniat untuk membuat Saitama mengeluarkan seluruh kekuatannya. Karena itu Genos bertarung dengan sangat serius. Tapi di sisi lain Saitama hanya bermain-main. Karena itu Genos selalu memarahi Saitama dan menyuruhnya untuk bertarung dengan serius. Dan setelah serius Saitama berhasil mengalahkan Genos dengan mudah. Lalu sepulang dari situ Saitama mengajak Genos untuk makan ramen. Dan di sana seorang pahlawan kelas A yang bernama Amaimas datang menemui Genos. Jadi pada intinya Amaimas ini datang untuk menyambut Genos. Dan sepulang dari situ Genos memutuskan untuk tinggal bersama dengan Saitama. Jadi ternyata kalau pahlawan kelas C tidak bertugas selama seminggu, maka dia akan otomatis dikeluarkan dari asosiasi. Karena itu Saitama lalu pergi untuk mencari penjahat. Tapi di sana Saitama justru bertemu dengan Sonic. Dan ternyata Sonic datang untuk menantang Saitama sekali lagi. Tapi Saitama menolak permintaan dari Sonic. Lalu di sana orang-orang di kota itu mengira kalau Saitama itu adalah penjahat. Karena itu seorang pahlawan yang bernama Tank Top Tiger datang untuk melawan Saitama. Tapi Sonic langsung mengajar Tank Top Tiger karena menghalangi duel Sonic dan juga Saitama. Dan setelah itu Sonic juga membuat kekacauan di kota itu. Karena itu Sonic secara otomatis menjadi penjahat. Dan menyadari hal itu Saitama langsung menghajar Sonic. Di sisi lain asosiasi pahlawan mengirim 2 pahlawan kelas A untuk mengintai kota Z, atau lebih tepatnya kota hantu. Mereka berdua adalah Golden Ball dan juga Spring Mustachio. Jadi para penduduk di kota hantu ini sudah pergi dari situ. Itu karena di kota itu sering muncul beberapa monster yang sangat kuat. Dan di sana mereka berdua juga bertemu dengan seorang monster yang bernama Combo Infinity. Di sana Golden Ball berniat untuk menyerang monster itu. Tapi sayangnya monster itu justru bisa mengalahkan Golden Ball dengan mudah.
Karena itu Spring Mustachio lalu mengulur waktu sampai bala bantuan dari markas pusat datang. Tapi pada akhirnya Spring Mustachio itu berhasil dikalahkan oleh monster itu. Lalu tak lama setelah itu Saitama datang ke tempat itu. Dan di sana Saitama berhasil mengalahkan monster itu dengan mudah. Di sisi lain setelah berhasil mengalahkan Sonic sebelumnya, peringkat dari Saitama juga menjadi naik beberapa peringkat. Jadi suatu hari asosiasi pahlawan berhasil menemukan kalau ada sebuah meteor yang akan menimpa kota Z. Karena itu mereka lalu memanggil semua pahlawan kelas S ke markas cabang di kota Z. Tapi ternyata di sana hanya ada Genos dan juga seorang pahlawan yang bernama Silver Fang atau biasa dipanggil Bang. Di sana para warga kota juga sudah pergi untuk mengungsi. Lalu Genos menggunakan peralatan baru buatan Dr. Kuseno. Dan dengan itu Genos berniat untuk menembak meteor itu dari kejauhan. Tapi di sana lalu datang pahlawan lain yang bernama Metal Knight atau Bofoy. Jadi di sana Metal Knight ini hanya berniat untuk menguji senjatanya saja. Karena itu dia tidak mau bekerja sama dengan Genos. Di sana Metal Knight lalu menembakkan semua misilnya ke arah meteor itu. Tapi ternyata serangan Metal Knight sama sekali tidak berpengaruh. Melihat itu Genos lalu menembakkan serangan terkuatnya ke arah meteor itu. Tapi serangan Genos juga tidak berpengaruh terhadap meteor itu. Lalu Saitama juga datang ke tempat itu. Dan dengan menggunakan pukulannya Saitama berhasil menghancurkan meteor itu. Tapi pecahan dari meteor itu masih jatuh dan membuat beberapa kerusakan di kota itu. Lalu singkat cerita beberapa hari berlalu dari kejadian itu. Dan suatu hari Saitama pergi berkeliling kota. Di sana Saitama bertemu dengan Tank Top Tiger dan juga Tank Top Black Hole. Dan mereka berdua lalu memfitnah kalau Saitama adalah pelaku yang membuat kota Z menjadi hancur. Karena itu para warga lalu menghujani Saitama dengan makian. Tapi di situ Saitama berhasil mengalahkan Tank Top bersaudara itu dengan mudah. Dan setelah itu Genos juga datang menjemput Saitama. Lalu suatu hari ada beberapa monster penghuni laut yang menyerang kota J. Di sana ada seorang pahlawan ranking A yang bernama Stinger. Jadi Stinger ini berhasil mengalahkan beberapa monster laut itu. Tapi pada akhirnya Stinger berhasil dikalahkan oleh pemimpin dari monster itu, yaitu Sang Raja Lautan. Di sisi lain Genos dan juga Saitama berniat untuk pergi ke kota J dan membantu memusnahkan monster itu. Di sana juga ada pahlawan peringkat C yang bernama Mumen Rider. Jadi Mumen Rider ini juga berniat untuk pergi ke kota J. Di sisi lain di kota J juga kedatangan Sonic dan juga seorang pahlawan peringkat S yang bernama Puri-Puri Prisoner. Di sana Prisoner lalu bertarung melawan Raja Lautan itu. Tapi pada akhirnya Prisoner berhasil dikalahkan. Dan setelah itu Sonic lalu bertarung melawan Raja Lautan. Di sana Sonic bisa mengungguli kecepatan dari Raja Lautan itu. Tapi di sana lalu turun hujan. Dan hal itu membuat Raja Lautan menjadi lebih cepat dan juga lebih kuat. Karena itu Sonic lalu memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Dan setelah itu Sang Raja Lautan lalu pergi ke tempat perlindungan para warga kota. Di sana juga ada beberapa pahlawan yang berusaha melawan Raja Lautan itu. Tapi pada akhirnya mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Lalu tak lama setelah itu Genos juga berhasil sampai di tempat itu. Di sana Genos lalu bertarung melawan Raja Lautan itu. Dan pertarungan mereka berlangsung dengan sangat sengit. Tapi pada akhirnya Genos berhasil dikalahkan karena dia melindungi seorang anak kecil. Di sana Mumen Rider juga datang ke tempat itu. Dan meskipun Mumen Rider hanyalah pahlawan peringkat C, di sana dia tetap bertarung untuk melindungi para warga kota itu. Karena itu para warga kota lalu memberikan Mumen Rider semangat. Walaupun pada akhirnya Mumen Rider berhasil dikalahkan dengan mudah. Tapi pada akhirnya Saitama berhasil sampai di tempat itu. Di sana Raja Lautan berusaha untuk menyerang Saitama. Tapi serangan itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Saitama. Dan hanya dengan sekali pukulan Saitama berhasil mengalahkan Raja Lautan itu. Tapi di sana justru ada seorang warga kota yang menghina Saitama dan para pahlawan yang lain. Di situ Saitama lalu bertindak seperti pahlawan gadungan. Dan dengan itu maka para warga kota hanya akan menghina Saitama. Dan di sisi lain mereka akan memuji para pahlawan yang lain yang sudah berusaha untuk bertarung. Lalu beberapa hari setelah itu Saitama lalu dipanggil oleh asosiasi pahlawan. Itu karena peringkat Saitama saat ini ada di ranking pertama. Karena itu asosiasi lalu melakukan beberapa tes untuk Saitama naik ke kelas B. Dan ternyata Saitama berhasil lolos dari ujian itu. Dan dengan itu maka Saitama secara resmi menjadi pahlawan kelas B. Dan untuk merayakan kenaikan kelas dari Saitama, di sana Mumen Rider lalu mentraktir Saitama beberapa makanan. Lalu suatu hari Silver Fang mengundang Saitama dan juga Genos ke dojo miliknya. Di sana Silver Fang berniat untuk membuat Saitama dan juga Genos menjadi muridnya.
Tapi tentu saja Saitama langsung menolak saran dari Silver Fang. Lalu di sana mereka kedatangan seorang pembawa pesan dari asosiasi pahlawan. Dan pembawa pesan itu mengatakan kalau akan ada rapat darurat untuk semua pahlawan kelas S. Di situ Genos juga mengundang Saitama untuk pergi menghadiri rapat itu. Lalu sesampainya di markas pusat mereka bertemu dengan beberapa pahlawan kelas S yang lain. Di sana seorang anggota dari asosiasi pahlawan yang bernama Sitch lalu menjelaskan situasi yang terjadi. Jadi ternyata seorang peramal agung yang bernama Shibabawa diketahui sudah meninggal. Jadi Shibabawa ini adalah seorang peramal yang bisa meramal berbagai macam bencana dengan ketepatan 100%. Dan sesaat sebelum meninggal Shibabawa berhasil membuat ramalan terakhirnya. Dan isi ramalan itu mengatakan kalau bumi sedang dalam bahaya. Lalu tak lama setelah itu di kota A kedatangan sebuah pesawat luar angkasa. Dan hanya dengan sekali serangan dari pesawat itu membuat kota A menjadi hancur total. Dan satu-satunya bangunan yang tersisa di kota A adalah markas pusat asosiasi. Di sisi lain ada sepasang ayah dan anak yang berhasil selamat dari serangan itu. Tapi di sana ada seorang alien dari pesawat itu yang bernama Melzargard. Di sana Melzargard berniat untuk membunuh ayah dan anak itu. Tapi di sana seorang pahlawan yang bernama Iai berhasil menyelamatkan mereka. Di sisi lain Saitama lalu keluar dari gedung asosiasi itu. Dan dia mencoba untuk mendekati pesawat luar angkasa itu. Tapi di sana Saitama dihujani dengan tembakan dari pesawat itu. Tapi Saitama bisa menghindari semua tembakan itu dengan mudah. Lalu kembali ke sisi Iai. Di sana alien yang dia lawan bisa memulihkan semua luka yang dia terima. Dan salah satu lengan Iai juga berhasil dihancurkan oleh alien itu. Dan di sana alien itu juga membelah diri menjadi beberapa ekor. Tapi untungnya beberapa pahlawan kelas S selalu tiba di sana. Di sisi lain Saitama berhasil memasuki pesawat luar angkasa itu. Dan di sana Saitama berhasil membunuh beberapa alien. Bahkan Saitama juga berhasil merusak beberapa bagian dari pesawat itu. Lalu kembali ke sisi para pahlawan. Di sana mereka berhasil menghajar alien itu habis-habisan. Tapi berapa kali pun mereka menyerang tetap saja alien itu akan beregenerasi. Di sana salah satu alien yang berada di pesawat yang bernama Garyugan Shop menyuruh Melzargard untuk kembali. Tapi di sana Melzargard juga kesulitan untuk melawan para pahlawan kelas S. Karena itu Melzargard lalu menyuruh Garyugan Shop untuk menembakkan bom dari kapal itu ke bawah. Lalu di sana salah seorang pahlawan yang bernama Metal Bat berhasil menemukan kelemahan dari alien itu. Jadi di dalam tubuh alien itu terdapat sebuah kelereng. Dan kalau kelereng itu dihancurkan maka alien itu juga akan mati. Dan dengan itu para pahlawan itu berhasil membuat alien itu kewalahan. Di sisi lain Saitama berhasil sampai di ruang kendali dari pesawat itu. Di sana Saitama lalu bertarung melawan Garyugan Shop. Jadi Garyugan Shop ini adalah seseorang yang sangat mahir di bidang telekinesis. Di sana Garyugan Shop berusaha menyerang Saitama dengan menggunakan kekuatan telekinesis miliknya. Tapi semua serangan dari Garyugan Shop sama sekali tidak berpengaruh. Dan di sisi lain Saitama berhasil mengalahkan Garyugan Shop hanya dengan melemparkan batu kerikil. Di sisi lain pesawat itu lalu menembakkan beberapa bom ke arah para pahlawan. Tapi di sana seorang pahlawan yang bernama Tatsumaki berhasil menghentikan tembakan dari bom itu. Bahkan Tatsumaki juga berhasil mengembalikan tembakan itu ke arah pesawat. Lalu para pahlawan di situ juga berhasil menghabisi para alien di situ. Sampai pada akhirnya hanya tersisa satu alien saja. Tapi di sana alien itu berhasil mendaratkan serangan telak ke arah Silver Fang. Lalu kembali ke sisi Saitama, di sana dia berhasil sampai di ruangan dari pemimpin para alien itu. Dan dia bernama Boros. Jadi Boros ini datang ke bumi karena seorang peramal mengatakan kepadanya kalau di planet ini ada seseorang yang sangat kuat. Mendengar itu Saitama langsung memukul si Boros ini. Tapi pukulan dari Saitama hanya berhasil menghancurkan zirah milik Boros saja. Lalu kembali ke sisi para pahlawan. Di sana Tatsumaki berusaha menyerang pesawat itu dengan melemparkan beberapa puing bangunan. Dan di sana Silver Fang juga berhasil bangkit dari serangan alien itu. Dan dengan bantuan dari Atomic Samurai mereka berhasil mengalahkan alien itu dengan mudah. Kembali ke sisi Saitama, di sana Boros menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghajar Saitama. Tapi semua serangan dari Boros sama sekali tidak berpengaruh kepada Saitama. Dan Boros lalu lanjut menghajar Saitama. Bahkan dengan tendangan lututnya Boros berhasil mengirim Saitama sampai ke bulan. Tapi di sana Saitama berhasil kembali ke bumi dengan mudah. Dan setelah itu Saitama balas menghajar Boros. Tapi dengan kemampuan regenerasi miliknya Boros berhasil pulih kembali. Dan di sana Boros lalu mengeluarkan serangan terkuatnya.
Tapi di sana Saitama juga menggunakan pukulan seriusnya. Dan dengan itu Boros pada akhirnya berhasil dikalahkan. Dan dengan itu juga pesawat luar angkasa itu berhasil dijatuhkan. Lalu tak lama setelah itu Amaimas datang ke tempat itu. Tapi di sana dia justru menyalahkan para pahlawan yang tidak bisa melindungi kota A dengan baik. Dan di sana Amaimas lalu membunuh beberapa alien yang masih selamat. Lalu dari situ pesawat alien itu dibawa oleh Metal Knight. Dan di sana mereka juga merombak ulang markas pusat. Jadi suatu hari Saitama dan Genos sedang pergi berbelanja. Dan di perjalanan pulang mereka melihat pahlawan kelas S peringkat ke-7 yang bernama King. Jadi King saat ini sedang berhadapan dengan sebuah robot. Di sana robot itu berniat untuk mendapatkan data dari pertarungan melawan King. Tapi di sana King beralasan kalau dia harus pergi ke toilet. Dan di sana robot itu bersedia untuk menunggu selama 10 menit. Tapi sesampainya di toilet King justru merasa ketakutan. Jadi sebenarnya King ini tidak mempunyai kekuatan super apapun. Dan hal yang disebut King Engine sebenarnya adalah suara detak jantung dari King. Dan alasan kenapa King menjadi pahlawan kelas S adalah King beberapa kali diserang oleh monster yang sangat kuat. Di sana King lalu menutup matanya. Dan saat dia membuka mata tiba-tiba monster itu sudah dikalahkan. Dan asosiasi pahlawan mengira kalau King lah yang membunuh monster itu. Dari situlah mereka lalu menobatkan King menjadi pahlawan kelas S. Kembali ke masa sekarang, di sana King kabur dari pertarungan itu. Di sana Saitama lalu bertanya kepada King kenapa dia kabur dari robot yang sebelumnya. Lalu tak lama setelah itu muncul seekor monster burung yang menyerang apartemen milik King. Tapi di sana Saitama berhasil menahan burung itu. Di sana King lalu mengatakan kalau semua pencapaiannya itu hanyalah sebuah kebohongan. Dan di sisi lain Saitama juga berhasil membunuh monster burung itu. Di sana King menyadari kalau orang yang menyelamatkannya selama ini ternyata adalah Saitama. Dan Saitama lalu memberikan beberapa nasihat kepada King. Lalu sebelum pergi Saitama juga mengatakan kalau dia akan mampir lain kali untuk bermain game. Di sisi lain asosiasi pahlawan lalu mengumpulkan beberapa kriminal. Di sana asosiasi berniat untuk merekrut mereka untuk bersiap menghadapi bencana yang akan datang. Dan salah satu dari kriminal itu adalah Garo. Jadi Garo ini adalah orang yang sangat mengagumi monster. Di sana Garo berniat untuk melawan semua orang yang ada di situ. Dan ternyata dia berhasil mengalahkan semua orang yang ada di sana termasuk para kriminal. Di sisi lain di rumah Saitama, di sana Genos mendeteksi kalau ada seseorang yang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan ternyata orang itu adalah Sonic. Di sana Sonic ingin bertemu dengan Saitama. Tapi Genos menolak permintaan dari Sonic. Karena itu mereka lalu bertarung. Di sisi lain Saitama lalu kedatangan pahlawan kelas B peringkat pertama yang bernama Fubuki. Di sana Fubuki mengajak Saitama untuk bergabung ke dalam faksi milik Fubuki. Dan tentu saja Saitama menolak penawaran dari Fubuki. Karena itu Fubuki lalu bertarung melawan Saitama. Dan tentu saja semua serangan dari Fubuki sama sekali tidak berpengaruh kepada Saitama. Tapi di sana mereka kedatangan Genos dan juga Sonic yang sedang bertarung. Dan untungnya Saitama berhasil melindungi Fubuki dari pertarungan mereka. Dan di sana Genos selalu lanjut bertarung melawan Sonic. Sampai akhirnya Genos berniat untuk meledakkan seluruh tempat itu. Karena itu Saitama lalu menghentikan Genos. Dari situ Saitama lalu bertarung melawan Sonic. Di sana Sonic menggunakan jurus pamungkas miliknya untuk menciptakan 10 bayangan. Di sisi lain Saitama juga membuat banyak bayangan dengan cara melompat ke samping. Dan di sana Sonic berhasil dikalahkan hanya dengan hembusan angin milik Saitama. Lalu suatu hari satu-satunya murid Silver Fang yang bernama Charanko, dia dikeluarkan dari dojo milik Silver Fang. Dan alasannya adalah karena Garo yang merupakan mantan murid dari Silver Fang, saat ini dia menjadi buronan dari asosiasi pahlawan. Dan ternyata Silver Fang mengajukan diri untuk menangkap Garo. Lalu suatu malam Charanko melihat kalau Garo sedang bertarung melawan para pahlawan. Bahkan diantaranya adalah pahlawan kelas S yang bernama Tank Top Master. Di sana mereka bertarung dengan sangat sengit. Tapi pada akhirnya Garo berhasil mengalahkan para pahlawan itu dengan menggunakan seni bela diri ajaran dari Silver Fang. Melihat itu Charanko lalu bertarung melawan Garo. Dan tentu saja Charanko berhasil dikalahkan dengan mudah. Di sisi lain Silver Fang meminta bantuan dari kakaknya yang bernama Bom untuk memburu Garo. Lalu suatu hari Saitama pergi menjenguk Mumen Rider.
Dan di sana Saitama juga bertemu dengan Tank Top Master. Di sana Tank Top Master menjelaskan kalau hal yang paling mengerikan dari Garou adalah teknik bela dirinya. Dan dari situ Saitama menjadi tertarik untuk bertarung melawan seorang ahli bela diri. Karena itu Saitama lalu meminta bantuan dari Charanko. Di sana Charanko memberikan Saitama sebuah tiket untuk sebuah pertandingan bela diri. Di sisi lain Garou saat ini sedang bertarung melawan Golden Ball. Di sana Spring Mustachio juga membantu Golden Ball. Tapi pada akhirnya mereka berdua bisa dikalahkan dengan mudah oleh Garou. Lalu sepulang dari situ Garou bertemu dengan Saitama yang sedang berniat untuk membeli sebuah wig. Di sana Garou lalu menyerang Saitama. Tapi pada akhirnya Garou bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi Saitama itu berniat untuk menyamar menjadi Charanko dan mengikuti turnamen bela diri. Itu karena Saitama tertarik dengan hadiah uang untuk pemenang dari turnamen itu. Lalu suatu hari Metal Bat direkrut untuk menjadi pengawal dari seorang pejabat tinggi dari asosiasi yang bernama Narinki. Dan saat sedang makan mereka diserang oleh beberapa monster. Bahkan anak dari pejabat tinggi itu yang bernama Wanganma juga berhasil ditangkap. Di sisi lain Saitama lalu sampai di acara turnamen bela diri itu. Di sana Saitama bertemu dengan senior Charanko yang bernama Nigamushi. Di sana Nigamushi menceritakan tentang insiden yang terjadi di tahun lalu, di mana ada seseorang yang menyamar menjadi Wolfman dan memenangkan turnamen itu. Dan dari situ para peserta lalu dilarang untuk menggunakan penyamaran ataupun nama palsu. Di sisi lain Metal Bat berhasil mengalahkan para monster yang menyerang. Tapi di sana datang beberapa monster lagi yang lebih kuat dari monster yang sebelumnya. Lalu Metal Bat bertarung dengan sengit melawan para monster itu. Dan dengan menggunakan gas hipnotis para monster itu berhasil menghajar Metal Bat. Tapi di sana Metal Bat berhasil bangkit lagi. Dan dengan itu dia berhasil mengalahkan para monster itu. Tapi lagi-lagi datang seekor monster lipan raksasa yang jauh lebih kuat. Dan monster itu bernama Evil Centipede. Di sana Metal Bat menyuruh beberapa pahlawan lain untuk membawa pejabat tinggi dari asosiasi itu. Sementara itu Metal Bat akan berusaha untuk menahan monster itu. Tapi di sana monster itu berhasil membuat Metal Bat terpental jauh. Dan ternyata Metal Bat lalu mendarat di dekat Garou. Melihat itu Garou lalu menantang Metal Bat untuk bertarung. Dan dengan menggunakan teknik bela dirinya Garou berhasil membuat Metal Bat kewalahan. Tapi mau dihajar berapa kali pun Metal Bat akan tetap bangkit. Sampai akhirnya adik dari Metal Bat yang bernama Zenko sampai di sana. Di sana Zenko menghentikan pertarungan mereka berdua. Karena itu Garou lalu memutuskan untuk pergi dari situ. Tapi di sana Garou didatangi oleh 2 ekor monster. Di sana kedua monster itu mengajak Garou untuk menemui pemimpin mereka. Tapi Garou menolak penawaran dari 2 monster itu. Di sisi lain Wanganma juga berhasil diculik oleh para monster. Dan ternyata di kota itu saat ini ada beberapa monster yang sedang mengacau. Di sana mereka berhasil menghajar para pahlawan. Di sisi lain turnamen bela diri pun akhirnya dimulai. Dan di sana ada 2 orang yang sangat kuat yang mengikuti turnamen itu. Mereka berdua adalah Bakuzan dan juga Suiryu. Lalu singkat cerita pada pertarungan pertamanya Saitama akan melawan seseorang yang bernama Zakos. Dan tentu saja Saitama berhasil menang dengan mudah. Di sisi lain Genos yang sedang menonton turnamen itu mendapatkan sebuah pesan. Dan ternyata di sekitar tempat turnamen itu ada beberapa monster yang muncul. Karena itu Genos selalu pergi dan melawan para monster itu. Di sana Genos berhasil mengalahkan beberapa monster di sana. Sampai akhirnya Genos bertemu dengan seekor monster kecoa. Di sana Genos menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan monster kecoa itu. Tapi monster itu bisa menghindari semua serangan dari Genos. Lalu Genos menggunakan lem super kuat dan berhasil menjebak monster itu. Tapi sayangnya monster itu berhasil kabur dengan mematahkan kakinya. Di sisi lain Fubuki dan kelompoknya juga sedang bertarung melawan seekor monster. Dan monster itu bisa menghipnotis orang lain dengan menggunakan cambuknya. Dan di sana monster itu berhasil membuat Fubuki terpojok. Tapi di sana kakak Fubuki yaitu Tatsumaki datang ke tempat itu. Dan melihat kekuatan Tatsumaki yang sangat besar membuat monster itu melarikan diri. Di sisi lain para pahlawan kelas S juga mulai bergerak melawan para monster. Lalu di suatu tempat Atomic Samurai juga mengumpulkan anggota dari kelompok Dewa Pedang. Di sana Atomic Samurai meminta bantuan mereka untuk menangkap Garou. Itu karena menurutnya Silver Fang tidak akan sanggup untuk melawan mantan muridnya sendiri. Tapi di sana salah satu anggota yang bernama Haragiri, dia menawarkan sel monster kepada anggota yang lain. Jadi dengan memakan sel monster itu maka mereka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Atau dengan kata lain mereka akan menjadi monster.
Bahkan Haragiri juga sudah memakan sel itu, dan sekarang dia sudah berubah menjadi monster. Melihat itu, Atomic Samurai langsung membunuh Haragiri dengan mudah. Di sisi lain, turnamen bela diri sudah sampai di pertandingan final. Dan di pertandingan final itu Saitama akan bertarung melawan Suiryu. Di sana Suiryu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Saitama. Tapi seperti biasa, serangan itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Saitama. Dan di sana Suiryu juga menghina pekerjaan para pahlawan. Karena itu membuat Saitama menjadi marah. Dan di sana Saitama menunjukkan sedikit kekuatannya kepada Suiryu. Tapi sayangnya penyamaran dari Saitama juga terbongkar. Karena itu Saitama lalu didiskualifikasi dari pertandingan itu. Tapi di sana Suiryu masih ingin bertarung melawan Saitama. Karena itu Suiryu lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan Saitama. Tapi pada akhirnya Suiryu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Saitama. Dan setelah itu Saitama lalu kabur dari turnamen itu. Jadi Suiryu lalu dinyatakan sebagai pemenang dari turnamen bela diri itu. Tapi saat mereka sedang menyerahkan hadiah untuk Suiryu, di sana tiba-tiba muncul beberapa monster. Dan ternyata salah satu monster itu bernama Goketsu. Di sana Goketsu lalu menyuruh para peserta turnamen untuk menjadi monster. Jadi ternyata Goketsu ini dulunya adalah pemenang turnamen bela diri yang pertama. Dan suatu hari Goketsu ini berhasil dikalahkan oleh seekor monster. Dari situ monster itu lalu membawa Goketsu ke sarang para monster. Dan di sana Goketsu diberi makan sebuah sel monster. Sampai akhirnya Goketsu juga berubah menjadi seekor monster. Lalu kembali ke masa sekarang, di sana Goketsu menyuruh para peserta turnamen untuk memakan sel monster yang dia bawa. Lalu beberapa peserta turnamen itu memakan sel monster. Dan sebagai hasilnya mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Di sana Suiryu lalu bertarung melawan para peserta yang sudah berubah menjadi monster. Di sana Suiryu sempat kewalahan, tapi pada akhirnya Suiryu berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu Suiryu lalu bertarung melawan Goketsu. Tapi sayangnya Suiryu berhasil dihajar habis-habisan oleh Goketsu. Di sana Goketsu lalu menyuruh ketiga monster burung yang bersamanya untuk melawan Suiryu. Dan karena merasa terpojok, Suiryu lalu meminta bantuan dari Bakuzan. Tapi di sana Bakuzan justru memakan semua sel monster yang ada di situ. Dan karena memakan terlalu banyak sel monster membuat Bakuzan menjadi pingsan. Lalu di saat Suiryu sedang terpojok, tiba-tiba datang Snake dan juga Max. Dan di sana mereka berdua sudah menggunakan perlengkapan mereka. Dari situ mereka berdua lalu bekerja sama dengan Suiryu. Dan dengan itu mereka berhasil mengalahkan ketiga monster burung yang sebelumnya. Setelah itu Suiryu lalu memutuskan untuk melarikan diri dari situ. Tapi ternyata Bakuzan sudah bangkit dari pingsan. Dan saat ini Bakuzan sudah berubah menjadi monster yang sangat kuat. Dengan itu Bakuzan bisa menghajar Suiryu dengan mudah. Di sisi lain di markas asosiasi monster, di sana ada pemimpin dari para monster yang bernama Orochi. Dan di sana seorang monster yang bernama Gyuru-Gyuru menyuruh Goketsu untuk kembali ke markas. Sementara itu Bakuzan masih ingin menghajar Suiryu. Dan di sana Suiryu lalu berteriak meminta pertolongan dari para pahlawan. Lalu Saitama datang ke tempat itu dan menolong Suiryu. Di sana Bakuzan lalu menyerang Saitama dengan seluruh kekuatannya. Dan seperti biasa Saitama bisa mengalahkan Bakuzan hanya dengan satu pukulan. Di sana Suiryu lalu berterima kasih kepada Saitama. Dan dia juga memperingatkan Saitama kalau ada seorang monster yang sangat kuat, yaitu Goketsu. Di sisi lain Genos yang sudah dikalahkan oleh Goketsu lalu kembali ke laboratorium. Dan mendengar cerita dari Suiryu justru membuat Saitama menjadi tertarik untuk melawan Goketsu. Dan singkat cerita Goketsu juga berhasil dikalahkan dengan satu pukulan. Melihat itu membuat Suiryu berniat untuk menjadi seorang pahlawan. Dan di sana Suiryu juga meminta Saitama untuk menjadi gurunya. Tapi tentu saja Saitama menolak permintaan dari Suiryu. Dari situ Saitama lalu pergi mencari monster yang lain. Tapi ternyata para monster itu sudah kembali ke sarang mereka. Lalu di perjalanan pulang Saitama juga bertemu dengan King. Di sana Saitama mengatakan kepada King kalau saat ini dia sedang merasa bosan. Itu karena saat ini Saitama sudah menjadi terlalu kuat. Karena itu berapa banyak pun monster yang dia lawan, itu tidak akan membuat Saitama menjadi berkembang. Dari situ King lalu memberikan Saitama beberapa nasihat. Di sisi lain Garo yang bertarung melawan Watchdog Man berhasil dibuat babak belur. Karena itu dia lalu kabur dari situ. Dan ternyata di perjalanan Garo melihat King dan juga Saitama. Karena itu Garo lalu berniat untuk menyerang King.
Tapi di sana Saitama berhasil mengalahkan Garo dengan mudah. Di sisi lain Sonic bertemu dengan dua orang yang berasal dari desanya. Dan mereka adalah Wind dan juga Flame. Jadi mereka berdua ini juga merupakan anggota dari asosiasi monster. Dan di situ mereka mengajak Sonic untuk bergabung dengan asosiasi monster. Di sana mereka juga memberikan sebuah sel monster kepada Sonic. Tapi ternyata Sonic justru memasak sel itu sebelum dimakan. Dan hal itu justru membuat Sonic menjadi diare. Di sisi lain di markas asosiasi pahlawan, mereka mendapatkan pesan dari asosiasi monster. Di sana penasihat dari asosiasi monster yaitu Gyoro-Gyoro mengatakan permintaannya kepada asosiasi pahlawan. Jadi Gyoro-Gyoro ini mengatakan kalau mereka ingin manusia dan monster bisa hidup berdampingan. Dan tentu saja itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Di sana Gyoro-Gyoro memberi mereka waktu 3 hari untuk menyelamatkan sandera yang mereka bawa. Dan di sana para monster akan menyambut para pahlawan. Di sisi lain di markas asosiasi monster di sana mereka menyusun beberapa rencana. Di sana Orochi juga menghukum seorang monster yang kabur dari pertarungan yang sebelumnya. Tapi mereka memaafkan Super S. Itu karena kekuatan miliknya akan sangat berguna untuk kedepannya. Lalu keesokan harinya berita mengenai asosiasi para monster mulai menyebar di masyarakat. Di sisi lain berita itu juga menyebar di kalangan para monster. Karena itu mereka berbondong-bondong pergi ke kota Z yang merupakan lokasi markas dari asosiasi monster. Tapi di sana Saitama berhasil membasmi beberapa monster yang dia temui. Di sisi lain Garo yang terluka lalu beristirahat di dalam sebuah gubuk. Tapi di sana para anak-anak menganggap kalau Garo sudah mencuri markas rahasia mereka. Karena itu mereka menyuruh seorang anak yang bernama Tareo untuk mengusir Garo. Lalu di sana Garo memberikan Tareo beberapa nasihat agar dia tidak disuruh-suruh oleh temannya lagi. Tapi di sisi lain para pahlawan sudah mengepung gubuk itu. Di sana para pahlawan itu berniat untuk menangkap Garo. Dan melihat itu Garo lalu meminjam buku pahlawan milik Tareo. Dari situ Garo mengumpulkan beberapa informasi soal pahlawan yang mengepungnya. Dan setelah itu Garo lalu bertarung melawan para pahlawan itu. Di sana para pahlawan berhasil membuat Garo terpojok. Tapi dengan memanfaatkan informasi dari buku yang sebelumnya, Garo berhasil mengalahkan sebagian besar pahlawan itu. Lalu di sana seorang pahlawan yang bernama Death Gatling lalu menembakkan senapannya ke arah Garo. Di sana Garo tidak bisa menghindari tembakan itu. Karena kalau dia menghindar maka tembakan itu akan mengenai Tareo, yang saat ini sedang berada di dalam gubuk. Karena itu Garo lalu menepis semua tembakan dari Death Gatling. Di sana Garo mengatakan kalau mereka memanggil pahlawan kelas S, maka seharusnya Garo bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi karena Death Gatling yang terlalu sombong maka itu berakhir dengan kekalahan para pahlawan. Dan dengan itu juga Garo berhasil mengalahkan semua pahlawan itu. Di sisi lain Tareo yang melihat Garo menghajar para pahlawan, dia menjadi ketakutan dan kabur dari tempat itu. Lalu tak lama setelah itu Genos juga datang ke tempat itu. Itu karena permintaan bantuan dari salah satu pahlawan. Dan di sana Genos selalu bertarung dengan sengit melawan Garo. Di sisi lain Saitama sedang bermain game melawan King. Tapi Saitama tidak pernah sekalipun memenangkan pertandingan melawan King. Dan di sana King bertanya kepada Saitama di mana Genos saat ini. Jadi ternyata Genos itu belum pulang dari kemarin. Dan karena khawatir Saitama lalu pergi mencari Genos. Di sisi lain Garo lalu menggunakan teknik yang dia pelajari saat bertarung melawan Watchdog Man. Tapi di sana Genos masih bisa membuat Garo terpojok. Dan hal itu membuat Garo menjadi semakin mengamuk. Lalu rambut milik Garo juga berubah menjadi kemerahan. Tapi di sana mereka kedatangan beberapa monster yang membantu Garo. Dan Genos berhasil mengalahkan para monster itu dengan mudah. Lalu tak lama setelah itu mereka juga kedatangan Silver Fang dan juga Bom. Di sana Silver Fang meminta Genos untuk menyerahkan Garo kepadanya. Sementara itu Bom yang akan mengatasi para monster yang berdatangan. Dan di sana Silver Fang berhasil menghajar Garo habis-habisan. Bahkan setelah itu Bom juga membantu Silver Fang untuk menghajar Garo. Di sana Garo lalu mengingat kenangan masa lalunya. Dan saat masih kecil ternyata Garo ini tidak mempunyai teman. Dia bahkan juga sering dibully oleh teman-teman sekelasnya. Jadi mereka ini sering bermain pahlawan-pahlawanan. Tapi di sana Garo selalu mendapatkan peran sebagai seorang monster. Dan bahkan para guru di sana juga menyalahkan Garo karena tidak bisa membedakan permainan dan kenyataan. Lalu kembali ke masa sekarang di sana Garo menjadi semakin mengamuk. Dan melihat kalau ada kesempatan di sana seekor monster burung lalu membawa Garo pergi. Di sana Genos selalu menembak burung itu dan juga Garo.
Tapi tembakan milik Genos berhasil dihadang oleh Elder Centipede. Dan dengan itu monster burung itu berhasil membawa Garo kabur. Di sisi lain Genos dengan bantuan dari Silver Fang dan juga bom berhasil membuat Elder Centipede terpojok. Tapi di sana monster itu lalu berganti kulit. Dan dengan itu dia berhasil memulihkan semua luka yang dia terima sebelumnya. Melihat itu Genos lalu pergi menyerang monster itu sendirian. Dan di sana Genos berhasil masuk ke dalam mulut monster itu. Dari situ Genos lalu menembakkan meriamnya di dalam tubuh monster itu. Karena itu Elder Centipede lalu memuntahkan Genos keluar. Dan di sana monster itu juga berhasil memulihkan diri dari serangan Genos. Karena itu Silver Fang dan juga bom lalu membawa Genos pergi dari situ. Di sana Silver Fang lalu berniat untuk melawan monster itu dengan seluruh kekuatannya. Tapi di sana King berteriak memanggil monster itu dengan menggunakan sebuah megafon. Di sana King mengatakan kalau dia membawakan musuh bebuyutan dari Elder Centipede, yaitu Blaze. Mendengar itu Elder Centipede langsung pergi ke arah King. Dan tepat sebelum serangan Elder Centipede mengenai King, di sana Saitama datang dan langsung menghajar monster itu. Dan hanya dengan satu pukulan Elder Centipede itu berhasil dikalahkan. Berkat itu rasa kesal dari Saitama karena kalah bermain game berhasil disalurkan. Dan dengan itu anime One Punch Man untuk season pertama dan juga season kedua pun akhirnya tamat.